Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hekar Ali 9 dari Prodi Manajemen Pendidikan ke 2024B. Saya akan menyimpulkan terkait tentang materi perbedaan manajemen mutu terpadu dan manajemen modern. TKM atau Total Quality Management adalah suatu makna dan standar mutu dalam pendidikan. Ia memberikan suatu filosofi perangkat alat untuk memperbaiki mutu. Ia dicapai dengan ide sentral pembaikan mutu. Ia dicapai dengan sentral yang diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan. Terdapat di jurnal yang ditulis oleh Ismail Febi. Bab 7. Total Quality Management atau TKM ini adalah filosofi mutu yang dijalankan melalui 3 langkah. Satu, yaitu quality planning, yaitu suatu proses mengidentifikasi pelanggan dan proses yang akan menyampaikan produk dan jasa dengan karakteristik yang tepat, dan kemudian mentransfer pengetahuan ini ke seluruh kaki tangan perusahaan guna memuaskan pelanggan. Quality contoh yaitu proses di mana produk benar-benar diperiksa dan dievaluasi dibandingkan dengan kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan para pelanggan. Persoalan yang telah diketahui kemudian dipercayakan, misalnya mesin rusak seharusnya diperbaiki. Quality improvement yaitu suatu proses di mana mekanisme yang sudah mapan dipertahankan sehingga mutu dapat dicapai berkelanjutan. Hal ini meliputi alokasi sumber-sumber yang luas orang-orang untuk menyelesaikan proyek-proyek mutu, melatih para karyawan yang lebih dan terlibat dalam proyek mutu, dan pada umumnya menetapkan suatu struktur pemanenan untuk mempertahankan apa yang telah dicapai sebelumnya. Dan penetapan struktur permanen ditulis oleh Febi Ismail pada halaman 3-4. Selanjutnya, macam-macam teknik manajemen modern, yaitu ada linear manajemen. Dalam konteks pendidikan, konsep ini berarti menunjukkan nilai yang penting bagi mahasiswa dan pemangku kepentingan, menciptakan aliran nilai untuk menambah manfaat di setiap langkah pemborosan dan membangun berkelanjutan, atau yang juga bisa disebut Aizen. Melalui digitalisasi ini, penerapan layanan manajemen dapat menghemat biaya dan waktu, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memperkuat daya saing global, yang ditulis oleh Vini Muslibat pada halaman 4 dan jurnal ilmiah metode halaman 3-5. Selain itu ada Blanchett Center Cards, yaitu alat manajemen yang membantu organisasi menciptakan tujuan strategis melalui 4 perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, presentasi, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Proses ini adalah pendekatan yang meminta organisasi mengevaluasi kinerja secara menyeluruh, bukan hanya dari sisi keuangan, ditulis oleh Hardy dan kawan-kawan pada halaman 4. Kemudian Sigma ini menggunakan metode DMA, IDIC atau DIMA-X, itu meningkatkan mutu. Langkah-langkahnya adalah dekati mendeteksi masalah dan menetapkan tujuan proyek. 4. Measure, mengumpulkan data reference untuk memahami kondisi saat ini. Analyze, menganalisis akar penyebab masalah menggunakan teknik statik. Improvise, merancang dan mengimplementasikan solusi yang efektif. Kontrol ini menentukan proses agar perbaikan yang dilakukan tetap berfungsi dan tidak mengalami kemunduran, ditulis di jurnal oleh Muhammad Aziz Akbar halaman 2-3. Dalam MMT ini, kepemimpinan ini sangat penting. Kepemimpinan yang efektif bersifat preskriptif dan membedakan individu, melibatkan tim, menumbuhkan budaya mutu dengan prinsip perbaikan berlanjutan, ditulis di jurnal oleh Sutarto HP halaman 3. Sama MMT dibanding dengan manajemen lainnya. Dasar teori
berbasis statistika bukan hanya ilmu sosial. Dua inovasi ini banyak dihasilkan oleh pionir industri, bukan semata perusahaan konstruksi. Lalu konsep ini berkembang pesat di Jepang sebelum menyebar ke Amerika Utara dan Eropa. 3. Proses penyebaran bersifat bottom up, bukan top down. Ditulis oleh Hasan Al-Ali tahun 2004. Hasil bandingan ini yang menunjukkan bahwa institusi MT ini berfokus pada pelanggan, pencegahan masalah, memiliki strategi mutu, serta memandang komplain sebagai peluang untuk belajar. Banyak institusi MT ini cenderung fokus pada kebutuhan internal, mendekati masalah tanpa pencegahan, mengejar keuntungan jangka pendek, tidak memiliki standar mutu yang jelas, dan sering memandang mutu sebagai layanan. Ditulis oleh Sutarto, HB halaman 5.